Tadul hal ma'al fasohati. Buat belakang sing mau mulai al-idhikar al-munasab. Misalnya mager. Mager itu kalau terjemahan Indonesia itu memuji, mengagumi. Kalau terjemahan Indonesia, kalau di Jawa tadi mager itu ngalem. Nah, hal itu ini penting loh, karena beberapa orang itu fanatik luhut. Beberapa pengkaji tafsir itu gak suka kata sembahyang karena itu milik orang sudah ada budi. Makanya beberapa kiai itu milih kata salah atau sholat. Sementara Raja Muhammad salah repot terjemah. Nah, lugat itu penting. Misalnya begini, saya beri contoh yang ada di kitab-kitab. Saya punya kitab namanya Muskil Error. Itu nggak ada error yang kecuali mengikuti kitab. Sekarang tahun silat dan masih tahun dan itu sifat. Kalau sama belajar mantek, ya belajar mantek itu kan tarif, bikin definisi ini masih tentang al-hamd. Kalau bikin definisi itu kan disebut jamek mana. Jamek itu jamek itu kuliah afrodi, semua yang masuk mana itu yang tidak masuk tidak masuk. Itu disebut jamek. Atau dalam misalnya motorik munakis, motorik itu yang masuk munakis itu yang tidak masuk ya tidak. Dan saya beri contoh yang gampang yang sering terjadi. Misalnya sholat itu disebut apa? Akwalun terus muftatahatun tasbir muftatamatun. Itu banyak yang kritik. Arif itu masih ada yang kritik karena sholat didefinisikan ada perilaku, ada gerakan, afal ada ucapan atau perkataan. Sebenarnya coba terjemah mantra. Nah itu ada yang kritik tarif itu biasa, yang kritik itu syarat. Ada guna sholatun la qaula fiha wa la fi'la. Di model sholat itu ada sholat yang sama sekali nggak ada fi'lu ya nggak ada qaul. Itu sholat man ajro bi qalbi. Ketika orang mengalami kondisi tertentu itu benar-benar nggak ada fi'lu ya nggak ada qaul. Sholat itu ajro bi qalbi. Jadi sholat rajulin misalnya ajro sholat bi qalbi. Kalau kaum pakai isyarat kan masih ada gerakan. Tapi kalau sudah bahwa ajro bi qalbi, makanya jangan nambahin akwalun wa afalun wal hukman karena jagani ada fakun min afdal sholat yang tidak ada qaul dan tidak ada fi'l. Nah, sekarang juga sama. Maka muji itu orang itu harus nyaman. Nyebutnya itu tidak penting, sebenarnya nyaman. Misalnya ada ngagumi Mbak Maimun kan nggak enak misalnya bilang saya mondok juga, tapi kalau nggak muji beliau itu orang alim alama, beliau itu mufassir besar. Ya sama lah misalnya orang mencintai Zainab itu nggak mungkin bilang Zainab kok ya dia cantik dia apa. Orang mager itu pasti ada sifat. Kenapa saya mengkodimnya dengan ilmu mantek? Problemnya begini, sekali Anda bilang itu faslun, pemisah atau mukhrijun, pengeluar dari definisi apa, itu Anda, makanya saya sering bilang gue so kafir kan sebelum kafir. Misalnya begini, bismillah, Tuhan kita itu Allah ya, Tuhan kita ini kan Allah. Terus kamu bilang Ar-Rahman sifatun fasilatun atau faslun fil mukhrijun. Kalau di mantek Ar-Rahman itu adalah sifat untuk mengeluarkan Allah yang tidak Rahman. Memangnya di sana ada Allah yang lain. Sebab itu ketika kita tadi kembali ke kitab Muskil Ar-Rahman Ar-Rahim itu bawaan mager. Orang itu suka Allah, jadi gak nyaman nyebut Allah kok tidak muji. Makanya ada sifat itu Zukirat lil lagah, zukirat lil maksi, zukirat lil ta'amus. Orang tuh gak nyebut tuh gak enak. Pokoknya jangan katakan aku sifatun fariqah. Itulah sabunaka ilahum biruwa. Selain Allah itu gak akan jadi Tuhan juga, gak ada Allah yang lain. Misalnya diberi contoh gini, di kampung kamu itu ada Zaid 5.
Ya ada Zaid itu 5 atau ada Zainab itu 5. Ini sifatnya pasti fariqah, ja'a Zaidun al-alimu, karena untuk menafikan Zaid yang tidak alim. Tapi kalau di kamu hanya ada satu Zaid dan alim, kamu bilang Zaid Zaidun al-alim itu hanya mager, nggak nyaman. Orang sealim Zaid kemudian tidak saya sebutkan statusnya. Mungkin orang yang tidak partai Gerindra bilang Pak Prabowo biasa, tapi kalau Pak orang Gerindra harus presiden, jenderal, orang-orang kan ngusok kadernya kok gak ngelem-ngelem. Ya misalnya kamu bilang guru setai kan gak keren. Itu saya nyafati aku naik kelas. Itu karena mager, karena kamu butuh muji itu. Itu saya ngurus aku, skripsiku, senajan toh gak layak. Karena mager, Anda butuh. Tapi guru-guru saya akan guru. Atau nyafati, penting. Tapi kalau kamu suka, karena kenapa? Nyafati, itu guru saya. Itu ahli syafaat. Mau mestinya kalau mesti. Nah itu mager. Nah mager, saya ulang lagi, mager itu mendorong seseorang cara bikin redaksi itu mesti menjadi etnaf. Menjadi apa? Etnaf itu sama ngomong panjang. Nah kakak mufatab ini kembali ke yang jadi mufatab itu bisa ke mutakalimnya, bisa ke mufatab. Mufatab itu cerdas. Ya sudah, kayak saya sebagai kiai punya fitur yang cerdas. So nggak pernah sarang. Kalau dia cerdas ngerti sarang kemana, terus kalau kemis itu sangat gimana. Terus mobil apa yang saya pakai itu nggak usah banyak penjelasan. Nah, misalnya nggak cerdas kan nerangkan mulai mobilnya apa atau jamnya what, bahkan menerangkan sampai what, sih gak bisa ijas ya. Tapi bukan karena mager, karena ada kawan musibah. Makanya saya kemarin rangka non panjang lebar, kang proyek non paling diwajib nanti. Non itu banyak diwajib nanti tanwin, kayak misalnya Ja'a 2000 Zaidin menjadi apa? Ja'a 2000 Zaidin. Nonnya itu mengganti dari tanwin, dan kalau tanwin itu baik hilang maka non itu ikut. Non yang paling aneh itu yang tauhid khafifah, karena kadang diganti apa? Alif. Lanas fa'am bin nasiyah, dari kata apa? Lanas fa'an dengan nun, kemudian diganti apa? Kayak wa alifan zid qablaha mu'akidah. Jadi beberapa nun itu apa itu diganti apa sebagai pengganti nun apa? Tauhid. Kalau di Asia ditentukan if ya, if itu if made kosiro kan pakai nun tauhid apa? Ifan pakai nun tauhid, kemudian diganti alif. Ifa itu kan aneh, wong nun kok penggantinya alif. Di Quran ini kalau nggak salah ada dua, satu lanas fa'am binasiyah, dua itu walayakun layus jananna walayakunam minas solihin, walayus jananna walayakunan. Dari kata walayakunan pakai nun, walayakunan pakai nun, terus nanti dikasih. Kalau kamu serius lagi masih ada non taronom serapa kata orang itu belajar jajal itu kuno. Saya terangkan lagi. Nah, semua sifat tentang Allah, ya saya kembali ke tadi tadi. Semua sifat tentang Allah itu nggak mungkin kamu katakan sifatun fariqah. Kalau kamu katakan sifatun fariqah berarti seakan-akan gunakan dakwah yang tidak seperti itu. Maka sifat-sifat yang panjang lebar kayak al-asmaul husna yang di Quran itu lima film. Karena kalau kamu katakan sifatun fariqah kayak tadi, misalnya di kampung itu ada Zainab jumlahnya 5. Untuk fariqah kamu bilang ja'ani Zainabu al-Jamilah, untuk menafsirkan yang lain, untuk menfarik dari yang lain. Jadi ketika satu kampung itu hanya ada Zainab, kamu bilang al-Jamilah itu hanya Mahdi. Ya sama loh, orang mencintai Pak Habibie mesti nyebut Pak Habibie ahli teknologi. Gak nyaman kalau gak menambahkan Pak Habibie. Misalnya kamu suka besok bilang dokter tafsir itu kan lazim. Ya lazim, orang itu gak nyaman kalau gak Mahdi itu gak. Sehingga
wiridan tentang Allah pasti mati. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir wa lahul hamdu, itu kan semuanya sifat. Tapi tidak bisa sifat-sifat itu kamu katakan fariqah. Kalau fariqah ka'anna guna ka Allah yang tidak seperti itu. Kalau kan kamu kan saya Allah yang begini, bukan Allah yang lain. Oh, Arab terus. Kafir betul, kafir orang kafir. Nah itu pentingnya kitab yang spek di Eropa. Makanya kata kitab itu Bismillahirrahmanirrahim itu meskipun cara nafku Ar-Rahman itu sifat, tapi tetap jangan katakan sifatun fariqah. Jangan katakan sifatun fariqah karena fariqah itu kan untuk memisahkan yang lain. Padahal di situ enggak, orang tahu Allah itu hanya satu. Cuma tidak nyaman saja nyebut Allah kemudian tidak memuji. Ya begitu seterusnya, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, semuanya begitu. Nah, takoi Rabbil Alamin apa ya sifat? Untuk apa? Listana wal mas. Jangan katakan sifatun fariqah, sifat yang pemisah. Nah, jadi itu. Nah ini jawabannya ya ini. Kenapa sih di Quran kalau nyebut Allah itu mesti panjang lebar? Karena tadi bawaan orang mukmin kalau mensifati Allah itu pasti nyaman. Nyaman tuh ingin apa? Maju. Makanya di Quran itu mesti rata-rata lah Allah misalnya subhanahu wa samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lakil kibriya usul banyak lah dengan berbagai varian sifat, entah itu dengan bentuk jumlah atau bentuk apa saja, tapi arahnya itu tetap etna. Nah, terus kemudian daka halun yang seterusnya itu daka al-mukhatab menjadikan orang itu sebaiknya ijaz. Kemudian nanti disebut kayak lagi inti hasil fursah, kesempatannya itu udah hanya itu juga harus apa? Ijaz. Misalnya ada mobil lewat, teman kamu mau ketabrak, kan nggak mungkin. Kamu kita akan dari orang mobil. Oh ya kan orang saraf. Ya mungkin kita hanya bilang awas atau mobil kan sampai kamu kita akan dari. Ngapunten sudah mati. Misalnya rumah kamu kebakaran, masa sampai model uang Jogja ngapunten badhe matur. Ibu saniki dalam pulau. Kebakaran ngapunten terus nah, itu termasuk harus ijaz karena apa inti hasil kesempatannya enggak. Nah, ketika sudah ada muktadal hal kemudian diredaksikan maaf fasohatil kalam atau kalimat-kalimatnya mau standar, itu nanti kemudian kalam itu ila dari jadil batal. Kalau mutakalimnya ya ila dari jadil balir ya ila dari jadil. Ya saya kemarin terus di sini ditambahkan yang mungkin masalah di kita orang Jawa itu. Misalnya wa yurafut tanafur bidawti, terus kemudian juga diterangkan setelah semuanya sukses syaratnya mutakalim harus salimat daud, apa harus salimat itu yang mulai banyak masalah karena ma'akauni salimat daud. Ada aturan di dalam ilmu itu ada kata-kata la ilma liman la dakwala, yaitu di awal la ilma liman la dakwala. Tidak ada ilmu bagi orang yang nggak sensitif. Karena terus gak ada gunanya semua, redaksi ya gak ada gunanya, isyarah ya gak ada gunanya, ilmu, bahasa fisik, bahasa tubuh gak ada gunanya semua, karena orangnya itu tidak punya mas. Makanya la ilma liman la dakwala, la ilma liman la dakwala. Saya beri sekian contoh ya yang dalam tarikh, karena ini nanti menopang ilmu tafsir, ilmu apa saja. Nabi kalau hujan pas, hujan rilek, itu begitu terima kasihnya sama Allah karena diberi nama Muhammad. Muhammad itu kan orang yang terpuji atau yang dipuji. Nah itu kan orang langsung ngerti Nabi dinamai Muhammad itu likasrotihi solihi al-mahmudah karena semua perilakunya Nabi itu terpuji. Orang yang punya gaul itu langsung ngerti duduk perkaranya itu ngerti. Tapi yang tidak punya gaul mungkin pikirannya jijinak Muhammad, ini bapak ini mbak ini soal. Itu tidak punya gaul, tidak punya apa? Kangkangan agak misalnya di Soeharto kan bapakmu bosan jadi orang kepengen dia anakku koyok Pak. Terus boleh gue kenapa ngejenis Soeharto bapak ini itu udah ada gaul.
Misalnya kita jalan bojo ngarepmu semungker sopan terus kita dianggap bocah lemes paling kurang mangan. Kan gak ditahu, padahal kono ngetokno berakhlak karimah. Waduh, kangkang ngetokno macune ben bapak seneng ketok maju jebule ora dianggap manol. Kan gak bisa. Dianggap manol pekerja. Kan gak ditahu. Karena itu orang tanpa itu merusak tatanan. Ya orang merusak tatanan ya, misalnya kamu sebagai calon suami atau suami menang tafakur. Kau uang barang yang ngelamun. Padahal gue kepengen darani pemikir. Ada pengurus pondok sini Anwar 3 ngalor itu kepengen darani si ibu Juli dari bapak. Oh kurang pegawai ya. Memang kalau orang tanpa tuh semua analisisnya itu kacau. Orang presiden rapat dengan menteri mangan. Karena semua acaranya ada makan. Padahal mereka yang dinamai itu memikirkan bangsa. Jadi dari itu mangan. Itu nggak ada jawab kan? Nah sama kira-kira gitu. Awal nilai kamu itu begitu. Ono iwak teri gue pangan kok. Ikan teri itu kan kecil. Kepinginnya Allah itu kayak gitu. Ikan sekecil ini lalu perutnya seberapa, uratnya seberapa, jantungnya seberapa, sistem tubuhnya apa? Terus kamu kagum, terus mengagumi Allah ala kulli syai'in. Jebule kangkang setel langsung muangan. Gue enak juga bayar. Gue kurang arah baju walian. Gue itu kriminal. Itu mesti kamu di sana di aras ditulis videoan jualan. Orang-orang bodoh itu ketika Anda di wisuda itu malaikat komplain semua. Jualan di wisuda. Itu gak punya jauh, apa? Itu sama seperti Nyun Sewu, gak mungkin di antara walinya santri ada Nyun Sewu yang miskin, pekerja buruh, ngiringi, gue 300 sama hanya bilang, mau sidik. Padahal itu kalau kamu punya jauh itu sudah dramatis lah. Orang Jawa direwangi buruh, direwangi ini itu. Tapi kamu gak punya jauh, mau ngitungnya itu mau sidik. Artinya gini, orang gak punya jauh itu merusak tatanan, merusak. Urus Anwar 3 itu gendara di situ sebenarnya darah kurang. Terus pas di kantor menang gue gendara ini mikir sudah darah mau. Mangkel betul. Cari bapak dari semuanya, cari kakak cerita terbaru, oh dermain-main. Macam main darah ini apa? Tanya. Mau susu ngomong, mau di komentari lainnya sudah darah ini dermain-main. Mantap. Makanya lain ilmu itu tidak ada gunanya bagi yang nggak punya apa? Kalau kangkang dan semua elek bahasa keriting. Kira kan darahnya unik, orang darahnya elek. Darahnya edisi khusus, no? Itu memang. Dari bapak sing gedul kan yang namanya darah itu bro, darahnya makmur. Lah kangkang semburu, orang kepen darahnya buru, darahnya kok aliwah tirakat. Ya begitu terus. Nah ini kembali ke Nabi. Nabi itu sahabat itu sudah pinter semua, tapi ada yang alfa itu nggak kepikiran. Sahabat tahunya itu Nabi dikasih nama Muhammad itu hanya karena perilakunya terpuji. Itu masih normatif. Ya benar tapi apa normatif. Ternyata Nabi bilang gini, saya hafal hadisnya. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa an li syatma Quraisyin walana. Yastimuna mudammaman wa yal'ununa mudammaman wa ana Muhammad. Itu sahabat baru sadar. Kamu tuh kok gak pernah mikir kenapa sih Allah namai saya Muhammad? Allah namai saya Muhammad tuh garap orang kafir. Benarnya aku bingung. Mereka orang kafir tuh pengen menjelek-jelekan uang sejenenge Muhammad. Tapi nak nundang dia Muhammad. Coba. Cara apa jadi orang kafir di Mekah gitu. Makanya terus akhirnya Abu Jahal kalau misalnya Nabi itu bilang ya mudam, dia orang yang jelek, orang yang tercela. Wah, kamu berketemu mudam, orang yang tercela. Dia sedang sholat di Ka'bah, mau tetap tak sopo mudam. Akhirnya dari siapa? Muhammad.
Akhirnya coba kalau orang Arab semua kan gimana Muhammad tuh terpuji. Nah itu artinya itu disengaja sama Allah. Jadi nama Muhammad itu satu tentu karena beliau punya sikap-sikap yang terpuji. Nomor dua itu bingungkan musuhnya. Orang ajaran kan sarjana tafsir itu kan bingung kan. Karena mukhalafatu waqi' ya. Mukhalafatu qiyas, mukhalafatu. Mendingan mukhalafatu qiyas itu mukhalafatu. Butuh bohong untuk bilang itu. Terus ada tujuh. Ya jadi dakwah itu penting. Karena kalau dengan dakwah kita konstruksinya utuh. Orang mikir kamu katakan mikir, kamu katakan ngelamun, orang sibuk kamu katakan sibuk, orang pelarang itu alor. Ya jadi makanya di antara syaratnya ma'akoni salimat dauki kathirul itila ala kalamin. Ini juga penting kasrul itila karena banyak kata-kata yang keluar an maudhihi al asli. Nanti di balaghah itu nanti ada kan misalnya bab istifham. Asal istifham itu apa? Menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Tapi nanti kan banyak yang keluar dari makna istifham kayak li taubah, li takrir, li ingkar. Itu nggak ada caranya kecuali kasrotul itila. Apa kecuali kasrotul itila. Karena ini sudah keluar dari makna asli. Ya wong istifham kok misalnya untuk taubah. Misalnya orang tua kamu sedang marah sama kamu, kau kan tak kirinya tak subuhi kok sekolah atau goblok. Itu kan ada taubah. Kan nggak bisa tuh kamu jawab, masa pak? Mau taubah malah dijawab. Oh, udah kusui kok rapin terus malah sombong. Masa? Oh, aduh. Ya itu yang ngerti tetap harus kasrotul kita ala kalam itu. Karena ini sudah nggak lazim. Istifham itu mestinya kan tolak menjawab. Istifham boleh jawabkan. Gimana adalah fahimah itu faham. Terus istifham boleh jawaban atau boleh faham. Ya pertanyaannya kan ya atau tidak, tapi nggak bisa begitu. Makanya lafaz Allah sendiri kadang-kadang pakai istifham, kata semanggal dari yashfa. Itu kan la ahada yashfa. Padahal pakai makna. Siapa sih yang bisa memberi syafaat? Nah, misalnya gue ditakut pengiran siapa sih yang bisa syafaat? Nah, sinter Gusti juga pengiran yang nggak mau tenang. Oh, casnya gitu. Di situ itu istighfar di mana nafi la ahada yashfa. Ya sama seperti Allah memaksa orang lain supaya ikrar, namanya istifham takrir kan? Ya kan banyak gitu kayak ilahumma Allah. Misalnya Allah tanya ilahumma Allah, kamu tanya memangnya ada ya Allah? Kafir benar ya Allah. Padahal pertanyaan apa? Kan banyak yang pertanyaan, tapi ya sama seperti ketika Allah bela nabinya. Ya bila nantinya kehidupan Nabi Jahal bila CS itu amlam ya'rifu Rasulullah. Itu kan maksudnya gini, loh kok kamu baru sekarang mendustakan Muhammad? Memangnya Muhammad itu orang antah berantah, memangnya Muhammad itu pendatang, memangnya Muhammad itu di Mekah naturalisasi. Kok baru kamu koreksi sekarang? Itu Allah nggak terima. Makanya orang-orang kafir Mekah ditanya sama Allah, coba yang memberi lakop Muhammad Amin itu siapa? Kan kalian. Yang titip uang ke Muhammad itu siapa kan? Dulu orang kalau punya uang dititipkan ke Nabi. Tahu-tahu ketika Nabi mengumumkan sebagai Rasul kan jadi mereka mendus. Itu Allah tanya, loh apakah kamu nggak tahu Muhammad? Muhammad itu orang yang hidup di antara kamu dan bertahun-tahun puluhan tahun di komunitas kamu. Itu bukan misalnya sesuai terus jadi ahli tafsir amatir, memangnya iya kok kafir? Karena pertanyaan itu adalah untuk taubat orang-orang. Muhammad itu kan tidak pendatang, hidupnya di antara kamu, nasabnya kamu ketahui, asal usulnya kamu. Kok kamu masih mendustakan? Alasannya apa? Disebut amlam ya'rifu Rasulullah am yakunu nabi jinna. Itu istifham yang nggak butuh jawaban na'am atau la, karena sudah keluar dari mana istifham. Nah bab-bab seperti itu nggak bisa dianalisis, harus prototipila. Jadi mau nggak mau harus banyak baca.
Ya sama amar itu kan tolakul fi'li, tapi di banyak hal ya enggak. Amar yang dibahas, amar dibahas itu ini sesuatu itu dulunya nggak boleh, kemudian menjadi boleh, itu redaksinya pakai amar, tapi bukan berarti harus dilakukan. Misalnya gini, orang ikhram misalnya haji atau umrah itu kan nggak boleh berburu. Sama ngendikan bagi halal itu, kalau kamu sudah tahallul maka berburulah. Bukan berarti kiai-kiai yang setelah ikhram terus memegang kita kan. Nah, itu amar itu amar itu apa? Ya, sama seperti itu. Makanya kamu jangan jadi wahabi. Amar itu tidak harus perintah. Misalnya faidah kudiyati sholatu fantasiu. Ketika pas sholat kan nggak boleh lari-lari, juga nggak boleh pegang HP, nggak boleh kemana-mana. Soalnya nanti kan kalau setelah sholat monggo kalau mau lari. Tidak harus setelah sholat salam langsung lari. Tapi ada kelompok-kelompok salam langsung lari. Alasannya fantasiu. Karena darah negeri kan bid'ah. Quran sudah bilang fantasiu. Itu kan kalimatnya amar gitu. Amar mestinya kan tolabul fi'li. Tapi di situ tidak ada tolabul fi'li. Tapi ini karena badal nahi apa badal. Ya banyak hal seperti itu. Ya banyak ulah suwun di kelas ini kayak kopi. Artinya gini, kalau di Zofur saya menyajikan masakan enak itu kalau warung itu orang hanya makan karena dia kepentingannya makan makanan yang enak. Mestinya saya orang saya itu melatih koki. Gimana kamu tuh bisa masak, orang bisa makan. Paham ya? Kalau kayak di Zofur mengaji kan masyarakat butuhnya enak, memang dia ajarannya sukses. Tapi kalau kalian kan dididik itu bisa masak. Dan saya ini masamu saya persaku yang kafe, lombok kafe, terus persa ngadu racun. Kalau ilmunya nggak benar, adol itu ngadu apa? Saya nggak adol, adol, udah sesat, menyesatkan jadi gila waduh, lebih parah lagi. Menyesatkan jadi apa? Gimana tangkap ini akhirnya menyesatkan ternyata Pak Kate SAG alumni saya jatuh musibah ya, jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa dianalisis pakai nahwu karena nahwu ya hanya bilang ini ada istighfar, ini fi'il amar itu tolabul fi'il. Tapi nanti di kalamil Arab tidak seperti itu karena tadi ada amar yang karena badal kafi atau badal nahi itu derajatnya hanya lil ibadah. Ya tadi yang terkenal kita halal itu misalnya Allah memberikan kulu wasyobu ala tusifu itu ya amru ibadahnya kalau konteksnya nggak wajib ya. Tapi nanti kalau kulu wasyobu itu ketika konteksnya kalau kamu mutor, kalau tidak makan tuh mati maka kulu menjadi amru ijabah. Ya, tapi kalau makanan itu berkah dan tidak mutor berarti amru nabi. Oke. Tapi nanti kalau nggak ada apa-apa kondisinya normal ya enggak. Ya itu kan sama-sama kata kulu wasrofu ya, saya ulang lagi. Ketika Anda mutor kalau tidak makan mati, kulu di sini apa ijab kan? Ya, kalau hanya sunat, misalnya iftar kan disunatkan takjil, mungkin derajatnya sunat. Tapi kalau kondisi normal, enggak kan? Ya kalau kondisi wajib, nanti kamu di kelas juga harus sambil mas. Ini apa kok wajib dilakukan? Sekolah kalah dulu, makan terus. Ya, tapi tetap saja secara nahwu definisi amar atau apa? Tolak fi'li. Hima tolakan apa jazimah, hima tolakan depan ya. Tapi tetap saja itu analisisnya harus kasrotul itim ala kalamin. Nah makanya tetap ditambahi apa ma'akauni salimat doki kasirul itilak.